Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Ya. Waalaikumsalam pagi, Pak. Kita teman-teman kalian ini berapa mahasiswa ini? 30-an ya? Saya lupa kemarin. Ada yang apa? Berapa orang ini kalian semua? Teknik arsitektur ya ini ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Maksudnya saya kalau misalnya masih banyak yang belum, kita tunggu sebentar gitu. Ini kan baru 28 apa sudah banyak atau belum? Nah, nambah 30 mahasiswa teknik arsitektur. Sambil jalan aja ya. Matematika teknik. Oke, jadi ini di sini mahasiswa baru semua nih ya. Jadi mahasiswa baru dari SMA masuk perguruan tinggi UNS, lalu jurusannya adalah arsitek. Oh, jadi ini calon arsitek masa depan kita ada di sini. Oke, jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah dari luar prodi sebenarnya. Jadi bukan saya sendiri dari MIPA, dari program studi matematika, jadi diminta mengampu mata kuliah matematika teknik. Jadi mungkin beberapa dari kalian bertanya, kenapa sih saya mau jadi arsitek? Ngapain belajar matematik gitu ya? Nah itu jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit pertemuan pertama ini gambaran umum mata kuliah ini, kenapa diperlukan di prodi kalian, lalu nanti manfaatnya apa gitu ya, sama rencana kedepannya. Jadi dalam satu semester ini apa yang harus kita lakukan, lalu teknisnya bagaimana, aplikasi apa yang perlu kalian
pelajari gitu ya. Jadi nanti akan ada web aplikasi, beberapa LMS, saya pakai 2 nih, sama satu lagi sistem di OJW di UNS sendiri. Saya mau buat absen di OJW tapi ternyata loadingnya sudah lebih dari 10 menit. Nah, ini banyak yang pakai ya, jadi seluruh UNS pakai absen, membuat absen, dosennya dan mahasiswanya absen, jadi lambat. Ini kita sambil nunggu saja. Mudah-mudahan nanti setengah 15 menit lagi mungkin sudah bisa. Jadi kita kembali ke sini, ke mata kuliah kita gitu ya. Mata kuliah kita ini adalah mata kuliah matematika teknik. Nah, ini saya sambil share apa namanya RPS atau silabus gitu. Kelihatan? Lihat Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Iya, ya, ini apa namanya, ini RPS kita, RPS tahun lalu gitu. Ini dulu tahun lalu yang mengampu Pak Bowo, jadi ini yang membuat ini dari Pak Bowo. Nah, lalu saya hanya melanjutkan saja, materinya nggak berubah sama dari tahun ke tahun karena matematik itu berubahnya itu teori-teori dalam matematik berubahnya bisa puluhan bahkan sampai ratusan tahun baru berubah. Jadi ini masih variabel masih apa ya, masih bisa dipakai gitu. Jadi materi-materi yang bahkan puluhan tahun lalu itu sekarang masih realistis, masih bermanfaat untuk dipakai. Oke, nah tapi nanti ini akan saya perbaiki karena nama mata kuliahnya berubah gitu. Jadi dari program studi kalian merubah namanya, dulunya matematika dasar, sekarang diganti matematika teknik. Nanti saya perbaiki dulu ini, lalu nanti akan saya share di LMS, di Spada dan juga psikologi. Jadi nanti kita akan pakai 2 LMS itu. Nanti akan saya ceritakan belakangannya. Jadi, nah tadi kenapa kita perlu belajar matematika? Karena poin utama kalian ini belajar matematika adalah melakukan penalaran logis atau generalisasi, abstraksi, dan nanti melakukan pembuktian. Oke, jadi di CP3 ini adalah hal yang penting untuk mahasiswa ketika nanti mengambil mata kuliah di atasnya. Kenapa? Karena ketika kalian nanti mau melakukan suatu perhitungan gitu kan ya, nah ini membutuhkan formula matematik. Jadi melakukan penalaran dari konteks yang nyata gitu. Konteks dalam hal ini kalian adalah konteks arsitek gitu ya. Lalu mau dihitung. Nah, ketika menghitung itu kalian melakukan penalaran logis yang kita sebut itu generalisasi dan abstrak. Jadi dari masalah ke dalam dunia matematik. Lalu di sini diapain setelah nyampe matematik? Itu dibuktikan atau dihitung dan lain sebagainya. Nah, jadi perlu ada matematik di mata kuliah program studi arsitek. Nah, lalu nanti CP1 ini adalah apa yang akan kita pelajari gitu ya. Jadi kita akan belajar logika, lalu matematika diskrit, nanti ada aljabarnya, ada juga geometri, lalu peluang dan terakhir statistik. Lalu nah ini adalah CP4 ini soal aplikasinya nanti. Jadi di akhir nanti saya akan berikan semacam masalah gitu ya di awal untuk kalian kerjakan selama 1 semester. Jadi nanti per kelompok ada 1 kelompok 3 orang. Nanti di sana kalian harus melakukan pemahaman terhadap masalah itu. Lalu nanti gimana model matematikanya yang sederhana saja untuk melatih CP3-nya tadi secara kelompok gitu. Ada diskusi di sana, lalu nanti akan ada laporan gitu ya, laporan selembar 2 lembar, supaya
melatihan kerja kelompok dan juga menulis tugas. Oke, nah itu alasan kenapa matematik itu perlu kalian pelajari di program studi teknik arsitektur. Oke, nah lalu apa saja nanti akan kita pelajari? Nah, ini detailnya. Jadi yang pertama adalah kita akan lihat nanti bilangan gitu ya. Apa sih bilangan itu, sejarahnya muncul bilangan atau jenis-jenis bilangan apa saja. Nanti akan ada dari bilangan ini kita akan lihat pertidaksamaan, lalu nanti ada ini sebenarnya sudah kita pelajari atau kalian pelajari di SMA. Jadi kita perdalam saja sedikit gitu ya. Dan juga kita jelaskan kenapa sih bisa muncul seperti ini teorinya, lalu ada sedikit bukti-bukti. Jadi SMA kan biasanya hanya dapat rumus gitu ya, lalu ada masalah, ada soal, kerjakan pakai rumus ini, bisa selesai. Tapi di sini kita coba belajar menggali lebih jauh dari mana rumus itu diperoleh, lalu aplikasi apa saja yang sebenarnya bisa dikerjakan oleh teori tersebut. Jadi itu agak sedikit bedanya di sana dengan yang sudah kalian pelajari di SMA. Yang berikutnya nanti menggambar grafik gitu ya, melakukan operasi fungsi. Nah, nanti ini yang mungkin agak baru adalah teori limit. Nah, ini di SMA itu aplikasinya ada. Jadi turunan itu kalian sudah dapat. Turunan integral itu lebih advance sebenarnya, lebih hebat dibandingkan limit. Cuman dari mana turunan itu diperoleh? Nah, itu mbahnya adalah si limit tadi. Jadi limit tadi adalah melahirkan yang namanya turunan. Nah, ini kita akan lihat bagaimana limit bisa menghasilkan turunan dan apa itu limit. Nah, yang berikutnya ini yang sudah kalian pelajari sebenarnya, turunan. Nanti ada teori-teori tentang apa sih turunan itu, lalu bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam soal gitu ya. Jadi ada teori aturan rantai, nanti ada turunan implisit dan lain sebagainya. Nah, terakhir adalah ini matriks. Jadi nanti kita akan belajar matriks. Matriks ini sebenarnya adalah aljabar linier gitu. Jadi hanya cuplikan dari aljabar. Ya, fokus lagi cuplikan dari aljabar linier. Jadi kita akan lihat sistem persamaan linier, lalu bagaimana cara mencari solusi dari suatu sistem persamaan linier gitu. Nanti kita akan lihat dia itu ada beberapa teknik gitu ya, eliminasi Gauss, lalu operasi pakai inverse dan lain sebagainya. Oke, lalu yang terakhir adalah, nah ini masih satu kesatuan sebenarnya. Ini nanti detail-detail tentang matriks tadi dan SPL. Oke, nah itu yang akan kita pelajari selama satu semester ini gitu. Jadi kalkulus dan sedikit aljabar linier. Oke, mungkin ada pertanyaan untuk materi yang akan kita pelajari selama satu semester? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, nah yang berikutnya saya perlu menyampaikan tentang teknis perkuliahan kita. Kita tadi RPS sudah kita bahas. Oke, nggak ada pertanyaan di RPS. Nah, sekarang saya mau share tentang teknis perkuliahan. Oke, sambil itu saya mau menjelaskan tentang sistem SKS. Jadi mengingatkan mahasiswa baru bahwa SKS itu adalah sistem kredit semester gitu ya. Nah, ini ketika kalian dan saya dapat beban satu SKS, jadi termasuk mahasiswa dan dosen, itu artinya kita yang mendapat beban itu sebetulnya mendapat beban sebanyak 3 jam per minggu. Jadi satu SKS itu setara dengan 3 jam per minggu. Untuk mahasiswa, apa yang harus dilakukan dalam 3 jam per minggu? Yang pertama adalah tatap muka 1 jam di kelas. Lalu tugas terstruktur 1 jam di rumah, dan 1 jam sisanya adalah tugas mandiri. Nah, dosen itu ke kalian berhak
atas 2 jam tadi. Yang 1 jam tadi itu dibebaskan ke mahasiswa. Jadi kalau misalnya 1 SKS, kalian kuliah 1 SKS gitu, dosen itu berhak memberikan beban sebanyak 1 jam untuk tugas di rumah gitu ya. Untuk 1 jam lagi ngapain? Itu jatahnya di kelas, di kampus untuk tatap muka. Nah, itu 1 SKS. Kalau 2 gimana? 2 SKS, berarti tinggal dikalikan 2. Berarti kalian ini bebannya kebetulan dapat 2 SKS ya. Nah, 2 SKS itu berarti 2 jam tatap muka di kelas, 2 jam tugas dari saya, 2 jam lagi bebas untuk kalian belajar mandiri. Nah, itu adalah makna SKS. Kita fokuskan ke mata kuliah kita yang 2 SKS. Nah, lalu sekarang muncul pandemi. Jadi waktu mendesain kayak apa namanya? SKS itu kan mata kuliahnya normal ya, kita datang ke kampus, di kelas belajar. Nah, ini muncul pandemi seperti ini. Nah, ketika muncul pandemi, nah, rektor dan jajaran di rektorat sana bingung ini gimana. Kalau misalnya 2 jam harus tatap muka, Zoom meeting seperti ini dinilai terlalu memaksakan. Nah, itu. Di sisi lain perlu adanya tatap muka gitu kan ya. Memaksakan gimana? Memaksakannya ini apakah betul-betul efisien? Dosen nggak bisa melihat langsung kerjaan mahasiswa di sana gitu ya. Juga nggak bisa melihat secara fisik mahasiswa itu ngapain di sana gitu. Ada yang menyalakan video bagus, tapi ada yang enggak juga. Nah, ini kan nggak tahu lagi ngapain. Nah, itu pengalaman di rektorat kemarin begitu. Jadi bingung. Akhirnya diputuskan bahwa 1 SKS itu untuk tatap mukanya video conference seperti ini dibatasi 20 menit. Lalu 40 menitnya ngapain? 40 menitnya dialihkan ke tugas atau nonton video atau diskusi yang dosen bisa melihat gitu ya hasilnya. Jadi diharapkan, jadi selama pandemi ini agak berubah sedikit sistem SKS. Jadi tatap muka video conference dijadikan 20 menit per SKS. Lalu tugasnya itu yang tadinya 1 jam nambah jadi 1 jam 40 menit gitu ya. Nah, ini aturan dari Pak Rektor. Jadi itu saya manut saja, saya sudah mengikuti apa yang sudah diamanahkan gitu ya. Nah, ini menurut mereka itu hal yang paling baik. Jadi selama setahun apa 1 semester gitu percobaan. Jadi kita mengalami percobaan, kakak kelas kalian itu mengalami percobaan gimana video conference full 1 jam gitu ya per SKS-nya. Lalu ada juga setengah semester dicoba begitu nggak efisien, banyak yang protes mahasiswa, akhirnya diganti full tugas gitu ya, akhirnya lewat WA, materi dikirimkan lewat WA, hanya mengerjakan tugas, itu juga banyak yang protes mahasiswa. Akhirnya ketemu titik tengahnya begini, ya udah video conference 20 menit, 40 menitnya tugas dan diskusi yang bisa dinilai oleh dosen. Itu kita mengalami banyak pergejolakan waktu awal-awal pandemi. Akhirnya ketemu yang aturan seperti ini oleh pimpinan. Oke, nah kita sepakat untuk di jadwal itu masih 2 SKS berarti 100 menit ya, 100 menit karena 2 jam itu sana asumsinya kalau 1 SKS itu tadi kan 1 jamnya di kelas gitu ya, itu termasuk istirahat 10 menit. Jadi sebetulnya bersihnya adalah 50 menit 1 SKS, tapi kalau di aturan Diknasnya sana itu 1 jam. Nah, jadi kita sepakat ya, jadi untuk mata kuliah ini kita 40 menit video conference di hari Rabu ya, jam 9.30 gitu, biar bulat 9.30 sampai dengan 10 gitu. Nanti di awal 10 menit itu kan kita harusnya jadwalnya 9.20. Nah, 10 menitnya mungkin saya menyiapkan dulu, nanti mulai kita time jam 9.30 sampai dengan 10 ya. Oke, jadi itu jadwal kita video conference. Lalu nanti sisanya ngapain? Nah, sisanya saya tugaskan kalian di
LMS. Jadi ada 2 LMS yang akan kita pakai. Yang pertama adalah yang di UNS itu namanya Sepada, sepada.uns.ac.id, ini punyanya UNS. Dan satu lagi adalah psikologi. Nah, ini psikologi ini punyanya luar. Nah, kenapa harus ada 2? Kenapa saya pakai 2 nggak 1 aja? Oke, jadi alasannya juga cukup rumit gitu ya. Dulu itu UNS memaksakan, ya semua dosen mahasiswa pakailah yang kita punya Sepada. Waktu itu kita semangat semua dosen berbondong-bondong pakai Sepada. Apa yang terjadi? Wah, websitenya down, beberapa hari nggak bisa dipakai. Nah, akhirnya padahal ada tugas di situ, ada materi, akhirnya beberapa dosen terpaksa keluar pakai yang lain gitu kan. Nah, saya buat akhirnya Sepada mengikuti dari UNS gitu ya, pakai Sepada. Nanti kita akan coba kuis di sini. Lalu psikologi ini yang menurut saya lebih nyaman untuk saya dan untuk mahasiswa. Kenapa? Karena sistemnya itu mirip-mirip Facebook gitu, jadi lebih mudah. Jadi diskusi pun saya lebih enak ngoreksi dan kalian juga lebih nyaman menurut pengalaman kakak kelas kalian. Sebagai contoh gitu ya, nanti kita akan coba lihat matematika industri tahun lalu. Oke, nah apa yang saya pingin dari sini? Saya ingin di sini adalah kita berdiskusi. Jadi utamanya nanti ada diskusi di sini. Apa isinya? Isinya adalah, nah ini jadi tugas yang 40 menit tadi itu saya masukkan di sini. Plus yang plus 2 jam tadi ya. Jadi plus tugas yang 2 jam, plus 40 menit saya masukkan di sini. Sama nanti di kuis di Sepada. Apa yang harus kalian lakukan? Di sini adalah yang pertama, kalian menonton suatu video lecture, jadi kuliah kalkulus atau matematik gitu ya, nanti video. Setelah itu kalian berdiskusi di sini. Aturannya gimana diskusinya? Aturannya adalah ini yang ada di atasnya. Nah, gimana? Ini setiap mahasiswa itu membuat satu pertanyaan dan menjawab 2 pertanyaan temannya dalam bentuk reply. Kalau mau tanya dalam bentuk komen. Maksudnya apa komen? Nah, ini kan ketika nanti kalian masuk gitu ya, itu akan ada tombol ruang begini nih, komen, write a comment. Nah, ini kalian bertanya di situ. Ini adalah pertanyaan. Oke, nanti post. Nah, ini sudah dihitung saat membuat satu pertanyaan. Tapi pertanyaan yang relevan dengan video tadi gitu ya. Ini hanya contoh saja. Lalu temannya mau menjawab, gimana cara jawabnya? Jangan nulis komen di atas, tapi reply pertanyaan yang diajukan temannya tadi. Nah, reply ini adalah jawaban. Nah, ini cara menulis pertanyaan dan menjawab, gitu ya. Nah, lalu kalian ini diwajibkan minimal menulis 1 pertanyaan dan menjawab minimal 2 pertanyaan teman. Jadi minimal ada 3. Jadi begitu saya nyari nama gitu ya di sini. Nah, ini minimal harus ada 3. 3 ini berarti dia menulis pertanyaan 1, menjawab pertanyaan temannya 3. Ada yang lebih, jadi dia ini semangat, ada yang kurang gitu. Nah, ini nanti nilai keaktifan akan saya ambil dari sini. Oke, nah sebagai contoh, nah ini Ilham. Kalau saya search gitu ya, Ilham. Nah, ini ada 1, ada 6 dia. Ini ada 1 di sini dia bertanya, di bawah ini menjawab. Izin menjawab ya. Nah, ini menjawabnya siapa? Menjawab punyanya Ivanindra. Kalau saya search lagi ke bawah, ini dia menjawab lagi, punya Hasna. Oke, jadi teknisnya seperti itu. Paham? Ada yang kurang jelas? Atau mau bertanya, klarifikasi? Ini Pak, nanti sign in atau sign up di web psikologi ini nanti pakai akun apa? Nanti kalian harus melakukan registrasi. Nanti kita habis ini akan simulasi bagaimana registrasi di psikologi. Oke Pak, makasih Pak. Ya, ada lagi? Untuk teknis diskusinya jelas? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas. Oh ya, saya ada yang lupa. Nah, diskusinya ini saya sengaja menaruh
videonya itu video bahasa Inggris. Nah, ini juga apa namanya arahan dari rektor kalian yang ingin UNS World Class University gitu ya. Nah, di sini jadi anak-anaknya harus pinter paling tidak berbahasa Inggris dalam bentuk pasif ataupun aktif. Nah, ini salah satu triggernya, membiasakan dari semester awal sudah melihat atau menonton, membaca referensi dalam bahasa Inggris. Nah, seandainya ada yang benar-benar apa namanya baru belajar bahasa Inggris, ini memang agak kesulitan. Walaupun matematik itu bahasa Inggrisnya lebih mudah dibandingin mata kuliah lain karena rumus-rumus. Jadi bahasa Inggris cuma if, then, lalu nggak terlalu banyak bahasa Inggris yang aneh-aneh. Nah, tapi seandainya ingin, nah kalau di YouTube ini, kalau memang sudah jadi YouTuber, paham ya, di sini ada subtitle gitu. Nah, sebenarnya bahasa Inggrisnya ini udah jelas. Kalau misalnya omongannya nggak kedengaran bagus, bisa baca. Tapi kalau misalnya ingin penerjemahannya bahasa Indonesia juga ada. Cuman masalahnya itu tadi, ini sistem apa namanya robot yang menerjemahkan. Nah, di sini bisa pilih terjemahan otomatis Indonesia. Tapi ya tadi yang mengerjakan robot, jadi hasilnya nggak begitu bagus, walaupun bisa dipahami karena ini sekali lagi bahasanya bahasa matematik, itu nggak terlalu rumit. Oke, jadi itu apa namanya tentang diskusi. Nanti kalian harus menonton ini gitu ya, satu video kira-kira antara 40 sampai 50 menit. Jadi kan itu pengganti yang tadi ya, yang tadi di kelas itu yang harusnya masuk kita kuliah di kelas, tugas ya, menonton ini lalu melakukan diskusi dengan teman-teman. Oke, nah lalu di sini ini saya nggak ikut-ikut diskusi, jadi saya hanya lihat nanti di akhir kuliah gimana diskusinya, lancar atau enggak gitu ya, pas mau kuliah minggu berikutnya ada yang nggak jelas atau apa, itu mungkin saya hanya lihat sekilas saja. Jadi ini pure kalian berdiskusi sendiri. Lalu dengan saya itu jatahnya di Google Meet, Zoom meeting. Nah, jadi Zoom meeting ini yang hanya 40 menit ini diharapkan fokus ke diskusi. Jadi saya dan kalian berdiskusi apa yang kurang jelas dari materinya yang sudah kalian tonton dan kalian diskusikan. Lalu tanyakan ke saya. Kita berdiskusi di sini jangan malu-malu gitu ya, harus bertanya. Dan juga misalnya bingung waktu ada kuis di Sepada, nanyakan di waktu kita Google Meet. Waktu kita kuliah Zoom meeting. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan gimana? Nah, itu yang repot. Jadi saya benar-benar berharap ada diskusi di sini. Kalau nggak ada ya mau nggak mau ya saya mungkin ngambil salah satu pertanyaan atau salah satu materi yang ada di silabus gitu ya, hari itu malah belajar apa, saya pancing supaya kita diskusi. Saya tanya soal ini ada yang bisa apa enggak gitu, lalu kita pancing diskusi supaya ada diskusi dan juga kalian paham betul materi yang seharusnya dipelajari. Oke, ada pertanyaan untuk psikologi? Oke, kalau nggak ada, nah kita sekarang masuk ke OCW sudah bisa dibuka. Nah, ini OCW adalah gunanya untuk apa? Untuk sekarang ini yang kita pakai hanya absensi saja. Jadi ini ada assignment, ada apa? Cuman saya lebih prefer menggunakan psikologi dan Sepada. Kenapa? Karena ini baru dibuat gitu ya, belum matang betul. Kalau Sepada kan sudah bertahun-tahun. Model kan dia pakai model sudah digodok, udah dipakai bertahun-tahun, lebih matang. Jadi OCW ini pas kita kuliah seperti ini nanti kalian diharuskan absen dan saya diharuskan membuat absen. Jadi nanti tolong di awal-awal kuliah
itu saya diingatkan, Pak, buat absen gitu ya. Karena ini harus sebagai, kalau enggak nanti absennya kurang, kalian bermasalah, saya bermasalah. Dan ini harus tiap minggu dibuat. Materinya kita pendahuluan gitu ya, pendahuluan dan pengenalan LMS. Saya buka sampai jam 12 gitu. PM lah ya. Platform, nah kita pakai Zoom, lalu kita pakai Schoology. Nah ini mungkin tiap minggu seperti ini, tiap minggu sama ada. Metode pembelajaran kooperatif, URL. Nah ini kita pakai link tadi yang saya share. Copy dulu, copy. Mana ini? Nah ini dia. Simpan. Oke, nah ini berhasil disimpan. Nah kalian sudah bisa absen. Nah saya mau lihat. Nah ini coba kalian bisa absen lewat HP bisa, lewat YouTube, lewat komputer juga bisa. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nanti kalau saya lihat, nah sudah ada 16 yang absen. Nah ini kalau ada yang bermasalah absen, lapor ya, lapor ke saya. Karena nanti kalau sudah saya tutup, belum absen itu kalian harus menghubungi admin prodi kalian, prodi arsitektur untuk di override secara manual. Kalau saya nggak bisa itu ranahnya prodi kalian. Oke, jadi tiap minggu akan ada absen dan juga kalian akan ada diskusi kita di Schoology, dan saya juga pinginnya ada kuis nanti teman. Ini kuis mungkin nggak tiap minggu, berarti 2 minggu sekali atau mungkin 3 minggu. Ada iyanya, ada enggaknya gitu. Nah, selain diskusi tadi di Schoology itu nanti akan saya taruh slide. Nah, ini sebenarnya slide-nya ini adalah saya buat untuk pengajaran di kelas. Tapi ya mungkin kita nggak akan bahas ini, nggak akan bahas slide ini secara detail gitu. Karena apa? Karena nggak akan cukup waktu 40 menit membahas poin-poin, semua poin yang ada. Jadi kalian, saya harap untuk membaca di rumah. Nanti yang nggak paham bagian mana baru kita bahas fokus di Zoom meeting. Selain itu ada buku, textbook. Nah ini textbook ini yang lengkapnya, jadi detail mata kuliah itu materi semua kalkulus ada di sini. Nanti saya tambah satu lagi buku nih untuk program studi industri, nggak ada aljabar liniernya, jadi hanya pure kalkulus. Ini buku kalkulus yang saya taruh. Nanti untuk kalian saya tambah untuk buku aljabar liniernya. Tugas akan ada satu tugas nanti untuk satu semester. Nanti mungkin saya kasih di minggu kedua atau ketiga gitu ya, minggu depan atau minggu depannya lagi, untuk nanti tugas selama di akhir semester baru kalian kumpulkan. Oke, nanti UTS akan ada di sini mungkin ya, UTS atau UAS. Satu ujian saja di sini tertulis gitu. Nanti kalian kerjakan ini di kertas, nanti kertasnya difoto, dijadikan PDF, upload lagi di sini. Cuma salah satu aja. Kalau nggak UTS, UAS, nanti saya pikirkan. Ya, lalu satunya lagi gimana? Satunya lagi akan lewat Spada. Ini lebih mudah mengelolanya. Jadi di Spada ini nanti akan saya tunjukkan juga. Di Spada ini akan ada kuis, nggak tiap minggu ya mungkin. Lalu akan ada ujian, salah satu ujian dari UTS atau UAS. Satunya lagi ada di Schoology. Kenapa harus dipisah? Karena di Spada itu nggak enak kalau saya ngoreksi PDF, susah. Harus download, lalu nanti upload lagi. Wah, tapi belum sistemnya belum matang betul. Kalau di Schoology ini
Saya bisa langsung ngoreksi di sini, ngasih nilai di sini. Itu bisa. Kalau di sini nggak bisa, kalau di Sepada nggak bisa. Tapi kuis lebih enak di Sepada. Kenapa? Karena ini sudah dia terintegrasi dengan LaTeX. Jadi kalau nulis limit dan lain sebagainya itu lebih enak, lebih nyaman. Rumus-rumus matematika itu lebih enak. Nah, ini contoh kuis. Nanti UTS pun atau enggak ujian ya, salah satunya juga bentuknya seperti ini. Saya tunjukkan. Ini tahun lalu di prodi industri review gitu ya. Oke, nah ini nulis-nulis begini ini lebih mudah di Sepada. Jadi saya pilih Sepada. Nanti kalian tinggal klik benar apa salah gitu ya. Lalu kalau sudah selesai, next. Jadi soal berikutnya. Nah ini ada soal yang isian. Ini isian ini nulis angka. Nah ini kalian menuliskan berapa maksimum value gitu ya. Nah ini ditulis harus dalam bentuk angka. Karena ini sudah saya desain supaya dia ngoreksi sendiri. Angka, kalau misalnya ada koma gimana? Koma dia harus pakai titik. Misalkan 6,5. Tapi saya sebisa mungkin nyari soal yang isiannya itu bilangan bulat. Jadi nggak ada koma-koma. Kalaupun ada, nanti ada keterangan di bawahnya untuk penulisan, sertakan berapa digit di belakang koma gitu dengan menggunakan penanda desimal titik. Itu artinya ada keterangan di soal. Jangan menulis 6,5. Ini nggak boleh, jangan ya. Ini selain lebih lama kalian nulisnya, ini nggak bisa dikoreksi secara otomatis oleh sistem. Oke, itu rencana kuliah dan juga teknis perkuliahan yang akan kita lakukan selama 1 semester kira-kira seperti ini. Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Absen sudah. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana ketika kalian mau daftar ke psikologi. Jadi yang pertama harus saya lakukan adalah membuat kelasnya dulu. Jadi saya buat sekarang kelasnya. Ini ada di sini. Ini yang baru saya buat elektro kemarin. Copy section aja. Nah, sekarang diganti. Apa ini kalian? Teknik arsitektur ya. Kelas A ya. Oke. Nah. Mana dia? Arsitektur ini muncul di sini. Oke, nah sekarang kita ke kalian. Ini yang perlu saya catat adalah akses code-nya. Ini saya share di grup WA. Oke, matematika teknik. Nah, ini sambil saya log out, lalu saya coba mendaftar sebagai pura-puranya sebagai mahasiswa juga, ya, supaya kita jelas. Ini masih di-share kan ya? Masih kelihatan ini? Masih, Pak. Masih, Pak. Kelihatan. Oke. Nah, jadi yang kalian pertama kali harus lakukan adalah masuk ke www.psikologi.com. Nah, ketemu layar seperti ini gitu ya. Nah, ini bisa langsung dipraktekkan, bisa di HP juga bisa. Lalu kalian sign up. Nah, di sini ada sign up sebagai apa? Sebagai student. Oke. Nah, yang berikutnya adalah kalian diminta masukkan access code. Nah, ini kalian copy access code yang tadi saya kirim di grup WA. Copy 2NJ6, W3QD, dan seterusnya ini, lalu continue. Nah, di sini ada keterangan nama siapa gitu ya, nama pakai nama asli sesuai yang
ijazah kalian, Putranto katakan tadi. Nah, email atau username, saya sarankan pakai email. Kenapa harus email? Karena ketika nanti ada yang lupa password itu bisa lewat langsung email. Nah, jadi ini memudahkan untuk kalian lupa password, balikin lagi passwordnya di reset itu bisa. Kalau pakai username nggak bisa, dia nggak tahu menghubungi ke siapa gitu. Nah, ini jadi harus pakai email. Password, nah ini passwordnya kalian tulis bebas, serah kalian, confirm password sama tambah birthday-nya kapan, tanggal lahir kalian. Nah, ini katakanlah Januari, nggak tahu saya tanggal lahir siapa. 19. Kalian lahir tahun berapa rata-rata? 2002. Belum ya, lewat ya. 9 berapa? 2003. 2000 ya, betul, 2002 2003. Sip. Nanti klik ini register. Nah, sudah berhasil masuk. Nah, ada yang bermasalah? Nah, ini kalian nanti muncul begini, kalian bisa klik ini. Setelah itu nanti ada. Tapi ini belum saya ganti ya, ini ya. Ini nanti saya sesuaikan dengan materi kalian ini karena masih ngambil dari teknik apa tadi? Teknik elektro. Jadi diskusinya juga perlu diganti. Saya tambah lagi beberapa atau saya kurangi. Untuk slide nggak berubah. Member. Ini yang sudah masuk. Ada 12 orang. Ada yang bermasalah? Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Emailnya pakai email pribadi apa pakai email UNS, Pak? Bebas itu. Bebas sih. Bebas. Oke. Kasih Pak. Iya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Oke, sudah selesai psikologi, kita pindah ke Spada. Nah, kalian sudah pernah ditutorkan Spada cara makainya? Belum? Sudah atau belum? Cara pakai Spada, login Spada? Belum terlalu paham, Pak. Belum paham. Tapi sudah pernah? Sudah, Pak. Sudah kesip. Nah, ini kita sekilas saja ya. Sambil jalan nanti kita belajar pelan-pelan Spada. Jadi pertama kalian masuk ke Spada WSHCD, lalu nanti kalian masuk sana. SSO, jadi login lewat SSO, lalu kalian nanti diminta untuk melakukan registrasi gitu ya. Menulis nama dan lain sebagainya, juga pakai nama asli ya. Nah, ini sekarang saya mau fokus ke mata kuliah kita. Nah, ini harusnya sudah ada, tapi saya nggak bisa masuk. Kalian arsitektur betul ya? Iya, Pak. Betul, Pak. Iya, Pak. Nah, ini arsitektur semester Gasal S1. Saya nambah new course baru. Namanya adalah matematika teknik ya. Arsitek. Oke. Oke, ini nggak usah. Save and display. Oke, jadi, nah ini saya mau kalian enroll ke mata kuliah ini untuk sebagai nilai, karena kalau hanya tidak enroll gitu nanti apa namanya nama kalian nggak muncul.
Jadi di sini saya harus menyeting beberapa hal dulu. Manual enrollment. Oke. Di sini nah self enrollment untuk student harus diaktifkan dan juga harus passwordnya diberikan ke kalian. Oke, apa passwordnya? Wah, passwordnya nggak jelas. Kita ganti saja yang gampang, matematika. Matematika, oke. Student, oke, start 10 Agustus, jangan Agustus 2022. Kita berakhir di Februari 22. Itu pasti sudah selesai. Oke, cek. Nah, sekarang kalian bisa masuk di Spada ke matematika teknik. Nah, ini guest access saya nggak bolehkan. Kenapa? Karena kalian nanti cenderung untuk tidak enroll. Karena bisa masuk sebagai guest. Matematika arsitek. Nah, jadi cara masuknya gimana? Ini saya ulang ya. Logout. Apa yang harus kita lakukan pertama kali masuk ke Spada .un/ID. Nah, seperti ini nanti kalian login gitu ya. Login pakai SSO ini harus ini. Nah, ini kalian pilih, kalian masuk SSO, udah dapat kan SSO. Setelah itu masuk ke portal Spada yang biru ini, klik, pilih fakultas teknik, klik, setelah itu klik lagi program sarjana. Setelah itu kalian ini apa? Arsitek gitu ya. Semester Gasal, S1 arsitek, semester 1 arsitek FT. Nah, kalian harusnya menemukan ini matematika teknik. Nah, ini nanti ada gambar kunci gitu ya. Nah, itu kalian bisa klik. Nanti di sini klik ini enroll. Oke, sudah ada beberapa yang masuk. Sip. Ada yang bermasalah? Paham ya? Oke, sip. Oke, jelas ini. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Nah, sudah ada nambah lagi, Pak. Oke, kita pakai dua ini. Nanti akan saya share materi-materi di psikologi dan juga di Spada ini saya nanti nge-share kuis dan juga ujian. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak. Ya, silakan. Saya tadi agak telat masuknya yang pas di psikologi itu. Boleh Mm-mm. tolong diinfokan dikit gak Pak? Secara ringkas saja. Masuknya? Kita coba maksudnya dari awal. Oke, nah jadi psikologi ini yang pertama kali itu kalian masuk ke sini web psikologi.com. Nah, setelah itu sign up gitu ya. Di atas ini ada sign up sebagai student. Nah, setelah sign up sebagai student, nah ini kalian harus masukkan access code. Access code dapat dari mana? Saya sudah share di grup WA. Nah, di grup WA itu ada access code 2NJ6, nah itu ya. Nah, itu kalian copy, bawa ke sini, bawa ke psikologi sini, continue. Nanti nuliskan nama dan seterusnya. Nama, ini saya sudah tadi. Putranto Hadi, nanti sini email kayaknya nggak bisa.
Nah, setelah ini sudah selesai register, saya sudah terregister. Nanti kalau misalnya masuknya gimana? Sudah masuk berarti nanti tampilannya ini. Waduh, tadi apa maksudnya? Ini student, ini saya sebagai student. Nah, munculnya ada di course dashboard. Kalian klik ini, nanti di sini ada mata kuliah kita, matematika dasar arsitektur. Kita klik ini, sudah di sini tempat bermain kita ada di sini. Yang penting tadi ada diskusi. Nanti tiap minggu akan ada diskusi. Kalian menonton video lalu diskusi dengan teman. Izin bertanya. Ya, silakan. Tadi yang di Spada enroll key-nya apa ya? Di Spada, oh ya, saya share aja di sini. Matematika. Matematika, oh ya, betul. Enrollment key. Matematika. Access code yang ini untuk psikologi. Yang Spada masih ada permasalahan nih, Grace. Sudah bisa? Grace tadi ngirim chat ya, saya baru baca. Grace. Sudah, ya sip. Oke, ada pertanyaan lagi? Misi Pak mau nanya, Ya, kalau yang di Spada ini itu berarti khusus kelas kita doang ya Pak, yang kelas A, yang matematika teknik ini, atau nanti digabung sama kelas lain? Nah itu, kalau aturannya UNS itu satu mata kuliah itu hanya boleh membuat satu course. Jadi matematika teknik yang di Spada ini nanti akan bersama dengan yang lain. Cuma nanti saya nge-share kuisnya ya khusus kelas kita. Jadi nanti kuis 1 dalam kurung kelas A gitu. Tapi kalau yang di psikologi itu khusus kelas kita, tidak gabung yang lain. Karena bukan punya UNS itu ya. Nggak ada aturan dari UNS. Oke. Ada lagi? Pertanyaan? Cukup jelas? Oh, ternyata lama juga waktu kita ya, udah 8:30, hampir. Jadi kita mulai diskusinya minggu depan kali ya. Jadi sekarang nanti PR kalian saya masuk materi, maksudnya dari saya nanti minggu depan. Tapi kalian sudah ada PR di psikologi tentang diskusi. Jadi nanti filenya saya ini kalau nggak salah buat yang teknik elektro itu 3 SKS. Jadi ini ada 2 video. Nah kalau kalian 1 SKS jadi ini 1. Ini saya ini dulu, saya edit dulu. Tapi nanti kalian sudah mulai mengerjakan ini ya. Mulai besok bisa dikerjakan untuk diskusinya. Lalu minggu depan kita bisa bahas apa yang susah atau apa yang perlu kita tekankan di sana. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin, komentar sebelum ditutup? Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Ini kelasnya yang Zoom ini cuma kelas kita aja atau untuk semua ya sebenarnya? Soalnya kelas lain tuh belum masuk Zoom, Pak. Kelas kita saja. Kalau ini kan kelas paralel. Setahu saya sih kelas paralel ya kelas saya cuma kelas A saja.
Emang ada yang masuk kelas, ada yang kelas B masuk sini? Enggak, Pak. Soalnya kan biasanya pakai link satu Zoom gitu loh, Pak. Terus nanti di breakout room gitu. Oh, enggak. Ini enggak, ini saya pakai akun Zoom-nya matematik sendiri, jadi punyanya prodi matematik. Jadi enggak di breakout. Jadi mungkin kelas B punya Zoom sendiri kan, masuk Zoom sendiri atau nggak tahu saya. Atau bisa jadi nanti ikut pakai yang Google Meet atau yang lain. Tetap tapi kan ya yang mengampu tetap satu kan ya, satu dosen kan, satu kelas gitu kan ya. Walaupun di breakout kan tetap satu dosen, ya satu breakout itu ada satu dosen kan. Iya, Pak. Ya. Jadi kita ya ini hanya kelas A saja. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Ada saran mungkin? Mohon maaf, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini berarti kita ngerjain yang di Schoology ini ya, Pak? Yang sekarang Bapak lagi share screen itu ya, Pak? Iya, tapi nanti ini saya yang menyesuaikan dulu. Kalian kan 2 SKS. Jadi ini 2 SKS itu kalau saya hitungan saya cuma satu video. Sekarang satu video itu kan panjangnya durasinya 50 menitan. Untuk yang 3 SKS saya kasih 3 untuk menyesuaikan tadi beban kalian. Beban kalian kan nggak boleh terlalu banyak juga. Per SKS harus dihitung. Jadi nanti mulai besok lah ini habis ini saya ganti dulu videonya. Entah salah satu dari sini atau video yang lain nanti saya ubah dulu. Tapi tugas kalian Oke, untuk Pak. Terima kasih. nonton di sekolah. Gitu ya. Belum ada tugas di Spada, hanya di psikologi saja. Ada lagi pertanyaan? Pak, nanti cara lihat tugasnya gimana ya, Pak? Tugas yang di mana dulu? Yang di psikologi. Yang di psikologi ini Akses tugasnya gimana? yang di psikologi ini nanti kalian tiap minggu itu harus ngecek diskusi. Jadi diskusi ini saya naruh di sini tiap minggu ada video plus diskusi. Jadi cara mengerjakannya tadi sudah saya sampaikan juga. Jadi ketika nanti di sini, ini kan ada keterangannya nih. Berdasarkan video tersebut, kalian harus membuat satu pertanyaan dan menjawab 2 pertanyaan temannya. Jadi contoh tadi ini menulis pertanyaan gimana di komentar ini adalah pertanyaan. Ini pertanyaan. Pos gitu. Ini sudah berarti sudah bertanya. Lalu menjawab gimana? Ini reply pertanyaan teman. Tapi nggak boleh nge-reply jawab pertanyaan dia sendiri. Jadi harus temannya yang lain yang di-reply. Ini jawaban. Nah, jadi nanti minimal menjawab 2 pertanyaan teman yang lain dan harus memberikan 1 pertanyaan. Gitu. Teknisnya seperti itu untuk yang di psikologi. Baik, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Bapak, Itu berarti izin bertanya, Pak. Bapak, untuk yang tulis diskusi ini ada nggak batas waktunya begitu, Pak? Kalau kayak misal kalau kita mulai diskusinya itu kayak udah lewat waktu begitu, bakalan mempengaruhi nilai atau gimana, Pak? Deadline diskusi sebelum pertemuan minggu depan. Jadi bebas selama seminggu ke depan sejak saya posting sampai minggu sebelum kuliah. Jadi mungkin saya posting diskusi kedua, ketiga, dan keempat sekaligus gitu ya. Tapi diskusi kedua itu deadline-nya adalah sebelum kuliah pertemuan ketiga. Diskusi yang keempat berarti deadline-nya adalah sebelum kuliah yang kelima dan seterusnya. Oke, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan?
Ini Pak tadi kan di kelasnya tuh udah ada yang geografi geometri sama fungsi itu ya Mas. Pak, itu tuh di kita tugasnya udah yang itu atau nanti ada Bapak ganti lagi? Saya ganti lagi karena hanya satu. Nanti saya hapus satu video. Entah saya belum kan nanti itu Berarti tunggu tugas. arahan dari Bapak lagi ya. Iya. Enggak. Oke. Tinggal nanti habis ini saya hapus, nanti sore tinggal kalian cek lagi mana yang harus ya ditonton, hanya aja satu video. Tapi enggak dua. Siap. Makasih Pak ya. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Sepertinya sudah, Pak. Sudah jelas? Oke. Kita bisa tutup ya ini ya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan di jam kuliah 9.30 gitu. Terima kasih sudah bergabung di sini. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya tutup ya.